17 Agustus 1945 bukan sekadar ruang waktu di mana sebuah bangsa terlahir. Proklamasi adalah gerbang pembuka bagi kedaulatan rakyat, titik awal di mana bangsa Indonesia memilih jalan demokrasi, sebuah sistem yang menempatkan suara rakyat sebagai panglima tertinggi. Sejarah mencatat kemerdekaan ini dimotori oleh desakan keberanian generasi muda. Kini semua itu ada di tangan kita. Di era modern, partisipasi generasi muda bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga api demokrasi agar tetap menyala dan mengawal keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, ketika ruang-ruang diskusi formal dirasa menemui jalan buntu, bagaimanakah cara rakyat bersuara? Tahun ke tahun menjadi saksi ketika keresahan tidak lagi bisa dibendung. Jalanan berubah menjadi panggung demokrasi. Banyak yang bilang demokrasi hanyalah tentang memilih, tentang kotak suara, angka, dan siapa yang menang. Namun, bagi generasi muda, demokrasi adalah perjalanan, tentang hak yang dijaga dan suara yang diperjuangkan. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar ikut dalam perjalanan itu? Kalian pernah mikir gak sih? Kita tiap hari scroll medsos, isinya kalau nggak tentang debat politik, ya saling serang argumen tentang kebijakan pabrik. Tapi kita sendiri yang katanya generasi terdidik, udah nerapin demokrasi itu belum ya? Maksudmu demokrasi yang bagaimana? Kalau konteksnya skala besar kayak pilkada atau pemilu, ya kita udah nerapin lewat hak pilih kita kan? Meskipun jujur, kadang rasanya kita cuma dianggap angka suara aja di tiap 5 tahun sekali. Nah, bener kata Zi. Lagian, suara kita yang cuma 1-2 ini emangnya bakal kedengeran di tengah pusaran politik yang segede itu. Kadang mikir, apa gunanya kita peduli kalau ujung-ujungnya keputusan diambil di ruang-ruang elit yang gak bisa kita jangkau. Bukan cuma itu, Pak. Kadang di media sosial, ruang untuk kita beda pendapat itu udah mati. Begitu kita ngeluarin pendapat yang beda dikit, langsung diserang netizen, dibully, atau dituduh yang enggak-enggak. Padahal kita kan cuma mau mengeluarkan pendapat saja. Tapi esensi demokrasi kan emang bukan janji kalau semua orang bakalan setuju sama kita. Demokrasi itu sistem hukum yang ngejamin kita punya hak buat bersuara, terlepas dari orang lain itu suka atau enggak. Masalahnya kita sendiri lupa kalau kebebasan itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Kita nggak bisa semena-mena kayak gitu aja. Kalian ngomongnya kejauhan deh. Pemilu, kebijakan nasional, ruang elit. Gak usah jauh-jauh ke sana. Coba lihat berkas evaluasi kegiatan organisasi kita minggu lalu. Banyak keputusan yang diambil sepihak cuma karena dikejar deadline. Padahal esensi organisasi kita itu katanya dari mahasiswa oleh mahasiswa. Pertanyaanku, apa itu bukan pengkhianatan terhadap demokrasi kecil yang kita bangun sendiri? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu mulai muncul di kepala kita, mengusik kenyamanan sebuah generasi yang seringkali terjebak dalam apatisme berkedok realisme. Padahal, demokrasi sejatinya adalah ketika persamaan hak dijunjung tinggi tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Dan pilar utama dari kedaulatan rakyat adalah ketika partisipasi aktif setiap warga negara, sekecil apapun skalanya, mampu menentukan arah masa depan. Makanya, kalau di lingkup sekecil ini aja kita masih abai, atau bahkan takut buat bersuara dan dengerin opini orang lain, lantas
Pantas nggak sih menuntut demokrasi yang ideal di tingkat negara? Sudahkah kita yang menjadi pelaku demokrasi? Atau jangan-jangan kita cuma penonton yang hobi mengkritik? Oke, link untuk pemungutan suara digital besok udah siap disebar jam 8 pagi ya. Teman-teman pengurus pastikan gak ada. Mantep, gak sabar deh buat besok. Pokoknya suaraku udah pasti buat kandidat 1. Udah lapisinya jelas, program kerja realistis bos mahasiswa. Gak kayak kandidat 2 tuh, yang cuman modal omong doang, tapi gak ada aksi nyata. Wah, nggak bisa gitu dong Mopi. Kandidat 2 itu pengalaman organisasi eksternalnya jauh lebih baik. Kalau kita milih kandidat nomor 1, yang ada organisasi kita itu malah jalan di tempat karena pemimpinnya yang kurang relasi. Ya Laris, buat apa relasi eksternal mentereng kalau urusan internal kampus aja terbengkalai. Pemimpin itu, yang penting itu akarnya kuat dulu dari dalam. Kandidat 1 itu dia udah tahu selak beluk real di kampus, jadi pas menjabat nanti dia nggak perlu lagi deh raba-raba atau adaptasi dari nol. Justru karena masalah internalnya itu saja, kita butuh orang yang bisa bawa insek baru dari luar. Jaringan eksternalnya kandidat 2 itu bisa narik dana besar, sponsor gede, bahkan pemateri level nasional buat acara kita nanti. Duh, astaga. Berita apa lagi nih? Kalian jangan malah asik debat deh. Coba lihat postingan IG yang lagi viral itu. Oh iya, ini ada foto tim ses kandidat 2 lagi makan-makan, katanya sih lagi traktir. Berarti benar dong statusnya. Ini udah jelas serangan pajak versi kampus buat beli suara, curang banget. Wah, kacau sih, ini udah viral banget. Tuh kan, apa yang aku bilang, kalau dari awal saja dia udah berani main curang gitu demi jabatan, gimana nanti kalau udah jadi ketua? Nanti semua keputusan yang diambil malah cuman buat kepentingan pribadi lagi. Bentar, ini pasti ada salah paham. Gak mungkin deh dia ngelakuin hal gila kayak gitu. Jangan kemakan hal-hal beginian dong. Ini harus di cross check dulu buat mastiin. Teman-teman, harap ingat 6 orang di ruangan ini termasuk aku dan lain-lain adalah pengurus inti penyelenggara pemilihan besok. Tugas kami menjaga netralitas. Tolong jangan bawa perdebatan atau tuduhan tanpa bukti ke forum kumpul kita hari ini. Sabar, kejadian kayak gini tuh emang sering banget terjadi. Bisa bener, bisa juga salah. Bener kata Haris tadi, kita harus cross check terlebih dahulu. Nggak bisa kita langsung sepihak kayak gitu. Tunggu dulu semuanya. Tolong dengerin dulu. Ini baru aja ada rilis klarifikasi resmi dari tempat makan tempat foto itu diambil. Ternyata kandidat 2 di sana lagi rapat buat kontrak sponsor acara seminar nasional bulan depan, bukan buat bagi-bagi voucher pemilu. Jadi, berita serangan pajar di sosmed itu murni hoax. Lah iya, tuh kan hampir aja kita kemakan berita palsu. Digital tuh emang bahaya banget ya kalau nggak dibarengi sama literasi. Kalau kita langsung percaya tanpa cross check, kita bukan cuma ngerugiin kandidatnya, tetapi juga merusak esensi demokrasi yang jujur dan adil di kampus kita sendiri. Nah, kelihatan kan, belum juga pemilu dimulai besok. Kalian yang statusnya pemilih aja udah gampang banget diadu domba sama isu sosmed yang belum jelas kebenarannya. Kita yang pengurus aja hampir kepancing panik. Konflik kita hari itu terasa real dan besar banget buat kita semua, teman-teman. Kita ini sering banget mengkritik pemilu negara yang penuh hoax dan politik identitas. Tapi giliran di kampus sendiri, kita malah melakukan hal yang sama. Sampai kita lupa bahwa esensi
utama demokrasi itu adalah tentang bagaimana cara kita menghargai perbedaan dan menjaga kepala kita agar tetap dingin dan jangan ikut menyebarkan berita bohong. Ya sudah guys, intinya besok kalian pilih sesuai dengan kepercayaan kalian. Jangan sampai kalian itu berdebat dan gak temenan cuman gara-gara beda pilihan. Cross check dulu apa visi misinya, jangan sampai golput ya. Perdebatan di ruang kumpul ini mungkin hanyalah satu dari ribuan riak kecil yang sering terjadi di sekitar kita. Namun, dari sanalah kita belajar bahwa demokrasi bukanlah sebuah produk jadi yang kita terima begitu saja tanpa perjuangan. Demokrasi adalah sebuah proses dinamis yang harus terus dirawat, dipahami, dan dihidupkan setiap hari, terutama oleh kita, generasi muda. Pada akhirnya, angka di papan tulis akan menentukan siapa yang memimpin. Tapi demokrasi sejati bukan cuma soal menang atau kalah. Esensi kedaulatan yang sebenarnya adalah ketika kita berani bersuara dan ketika kita semua sebagai pemilih berani untuk menolak keberpihakan. Udah, makan aja. Yang penting besok pilih nomor satu. Partisipasi generasi muda dalam demokrasi tidak pernah terbatas hanya pada lembar kertas suara di bilik pemilu. Partisipasi sejati adalah tentang bagaimana kita menggunakan akal sehat untuk menyaring informasi, menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan mengambil tanggung jawab untuk masa depan yang lebih baik. Namun dari ini, sejarah kampus mencatat hal yang berbeda. Jadi dapat kita buktikan bahwa dengan lembaran uang dan sebuah traktiran itu sama sekali tidak menghasilkan yang namanya sebuah kemenangan. Sebab masa depan bangsa tidak dititipkan pada uang hampa atau pada tipu daya mereka yang ingin berkuasa. Masa depan ada di sini melekat pada pundak kita. Generasi muda yang menolak untuk menjadi penonton pasif Dan memilih untuk bergerak dengan akal yang sehat. Pada akhirnya, suara telah diberikan dan pilihan telah dijatuhkan. Namun, di balik riuhnya kemenangan dan angka-angka, tetap tersisa sebuah pertanyaan besar untuk kita semua. Apakah suara yang kita berikan benar-benar murni dari pemikiran atau justru terjebak dalam permainan yang terkecil?
Demokrasi adalah kunci, tetapi di tangan siapa kunci itu berada? Pilihan ada di tangan kalian. Karena satu keputusan kecil kita untuk peduli hari ini adalah arah langkah Indonesia di masa depan.